الرحيم رضي الله عنكم وقال متى الله به انظروا إلى صبر رسول الله صلى الله عليه وسلم وحلمه شجوا رأسه وكسروا رباعيته وهو منقذ له من النار كما قال تعالى كنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها ومع ذلك بلغ به الأذى منهم الغاية وهكذا كل من قام مقامه يؤذى بالقال وغيره بالمقال وغيره في الحال والمال وغيرهما إلى زماننا هذا ففي قصة مالك بن دينار رضي الله عنه أنه لقيه رجل فسأله عن العمران فدله مالك عن القبر وكان قصد الرجل عمران الدنيا يعني الديباس فقال له مالك هذا العمران لأن عمران الإنسان الحقيقي الذي ما ينقل منه إلا إلى الجنة أو نار إنما هو قبره فتأخر الرجل قليلا عن مالك وقال له أسألك عن العمران وتدلني على المقبرة تهزأ بي وضرب رأسه بعصا كانت بيده فثار الدم من رأسه فطأطأ مالك رأسه ليفرغ الدم وقال اضرب رأسا طالما عصى الله فذهب الرجل فلقيه رجل آخر رأى ما صنع بمالك وقال له يا هذا بماذا فعلت اليوم من المعصية ضربت أعبد أهل زمانه مالك ابن دينار الزاهد المعروف فرجع الرجل إلى مالك واعتذر إليه وطلب منه العفو فقال له مالك قد عفوت عنك ودعوت لك بالجنة فقال له الرجل كيف هذا فقال لأنك ضربتني صبرت وثواب الصبر الجنة فكنت أنت السبب في ذلك وما يزوغ لي أن أدخل الجنة بسببك وأدعو لك بالنار ما هذا من الإنصاف انظروا إلى صبرهم وحلمهم ورحمتهم وقد كان صلى الله عليه وسلم لما شج رأسه وكسرت رباعيته يدعو لهم اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون ومع ذلك سأله ملك الجبال أن يطبق عليهم الأخشبين فقال لا إني أرجو أن يخرج من أصلابهم من يعبد الله وأما نحن لو أحد فعل فينا شيئا وددنا هلاكه في ساعة ولا نود له بأولاد ولا ذكر ولكن هذا مقامه صلى الله عليه وسلم أو كما قال رضي الله عنه. Berkata Al-Habib Muhammad bin Hadi As-Segaf, lihatlah kepada kesabaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa hilmih, dan kebijaksanaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah pernah kepalanya pecah dan bahkan rahangnya juga berdarah-darah dan pecah. Tapi Rasulullah tetap sabar, malah Rasulullah tetap menyelamatkan mereka daripada api neraka. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, kuntum ala syafa hufratin minan nar fa'anqadhakum minha. Kamu sekalian wahai umatku sudah di ujung daripada lubang api neraka, tapi aku yang menyelamatkan kamu sekalian. Wa ma'adzalika, bersama itu tetap Rasulullah mendapatkan gangguan dari mereka para umat, para kafir Quraisy, dengan gangguan yang sangat hebat. Dan beginilah semua orang yang berjalan seperti jalannya Rasulullah, mengikuti jalannya Rasulullah, menduduki seperti kedudukan Rasulullah, yaitu menyebarkan syariat Islam, yu'da bil magal, mereka itu akan diganggu dengan perkataan wa ghairih dan selainnya, baik dalam keadaannya sehari-harinya atau bahkan hartanya atau selain daripada keduanya. Sampai zaman kita sekarang. Bahkan di sini disebutkan ada satu cerita, yaitu Malik bin Dinar. Malik bin Dinar radhiyallahu an bertemu dengan seorang lelaki
Kemudian seorang lelaki tadi bertanya tentang satu tempat. Dia bertanya, kemudian Malik bin Dinar mengajak itu orang yang bertanya sampai di depan kuburan, kemudian memberitahu, ini yang kamu tanya tempat tujuan. Akhirnya orang yang ditanya tadi ketika melihat Malik bin Dinar tadi ini menunjuki dia kuburan, menganggap ini orang main-main. Sehingga dia berkata, aku ini bertanya kepada kamu, wahai orang. Dia nggak tahu siapa Malik bin Dinar. Aku bertanya kepada kamu satu bangunan, satu tempat, kok kamu menunjuki kepada aku kuburan? Apa maksud kamu? Kamu bergurau dengan aku, kamu main-main kepada aku. Akhirnya dipukul kepalanya itu Malik bin Dinar sampai berdarah. Kemudian Malik bin Dinar ketika dipukuli kepalanya dengan tongkat yang dibawa oleh orang tadi itu, malah Malik bin Dinar memberikan kepalanya, disodorkan kepalanya, sambil dia mengucapkan, pukullah kepala ini. Pukullah kepala ini yang banyak maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya dilihat ini orang dipukul seharusnya lari, kok malah ini memberikan kepalanya. Wah, tinggal sama itu orang laki, udah sampai beberapa langkah ini orang ketemu dengan seorang yang lainnya. Orang yang lainnya ini tadi melihat perbuatan daripada orang yang memukul tadi kepada Malik bin Dinar. Kemudian dia tanya, kamu ini mengerjakan, hari ini kamu benar-benar telah mengerjakan satu maksiat, satu kesalahan yang sangat besar. Kenapa? Ditanya sama seorang lelaki tadi, kamu itu telah memukul orang yang sangat ahli ibadah di zamannya, yaitu dia Malik bin Dinar. Dia termasuk orang yang terkenal dengan kezuhudannya. Akhirnya orang lelaki tadi ketika mendengar Malik bin Dinar, dia nggak tahu orangnya Malik bin Dinar, tapi sudah dengar namanya Malik bin Dinar. Ketika dipukul dia mendengarkan itu Malik bin Dinar, lari kembali kepada itu Malik bin Dinar sambil meminta maaf. Dia meminta maaf dan dia mengatakan bahwa dia khilaf, dia tidak mengetahui bahwa dia itu adalah Malik bin Dinar. Kemudian kata Malik bin Dinar, Malak, kenapa kamu ini? Kamu tadi itu ketika memukul kepalaku, setelah itu aku sudah maafkan kamu. Qad afautu anka, dan bahkan kamu itu sudah aku doakan masuk surga. Kemudian orang tadi bertanya, loh kok bisa? Saya ini mukul kepala kamu, kok malah didoakan masuk surga? Loh, gimana aku tidak mendoakan kamu masuk surga? Ketika kamu memukul aku, memukul kepalaku, kemudian saat itu aku bersabar, maka aku mendapatkan surga. Pahala orang yang bersabar adalah masuk surga. Berarti kamu telah menyebabkan aku masuk surga. Karena itu gak mungkin aku akan mendoakan kamu masuk neraka. Kamu yang menyebabkan aku masuk surga kok. Karena itu aku juga mendoakan kamu juga masuk surga bersama aku nantinya. Akhirnya Al-Habib Muhammad bin Hadi mengatakan, unduru ila sabrihim, lihatlah kesabaran mereka, kebijaksanaan mereka, rahmat mereka. Dan Rasulullah SAW sendiri ketika dipecahkan kepalanya, dilempari kepalanya sampai pecah, kemudian sampai sampai rahangnya ini juga pecah, tapi Rasulullah tetap mendoakan kepada mereka apa? Allahumma ighfir li qaumi, ya Allah ampunilah untuk kaumku, fa innahum la ya'lamun, maka sungguhnya mereka tidak mengetahui. Mereka tidak tahu ya Allah bahwa aku ini adalah nabi yang benar. Ini contoh, nabi sendiri juga seperti itu. Padahal saat itu ketika nabi berdarah-darah, datang malaikat penjaga gunung datang kepada nabi, meminta izin untuk diambil itu gunung, kemudian dilemparkan di atas kepala mereka.
Tapi tetap Nabi mengatakan, Allah maghfir li qaumi fa innahum la ya'lamun. Tetap mendoakan mereka, dan dia mengatakan, Nabi, la, aku tidak akan rela kamu menempaskan gunung di atas kepala mereka. Kenapa? Inni arju ayakhruja min aslabihim. Sungguhnya aku mengharapkan keluar daripada sulub-sulub mereka, sulbi-sulbi mereka, man ya'budullah, orang-orang yang akan menyembah Allah Subhanahu wa taala. Memang benar, akhirnya orang-orang yang di Taif tadi yang melempari mereka, keluar dari sulbi-sulbi mereka sahabat-sahabat Nabi yang membela Nabi sampai dengan tetes darah penghabisannya. Kata Al-Habib Muhammad bin Hadi, wa aman nahan. Kita ini gimana? Seandainya ada seseorang mengerjakan seperti yang dikerjakan kepada Rasulullah, seperti yang dikerjakan kepada Malik bin Dinar, kira-kira apa yang akan kita kerjakan? Mungkin kita sudah mengharapkan dia sudah hancur. Mungkin kita sudah doakan dia supaya Allah melaknat mereka. Mungkin kita sudah doakan mereka supaya cepat meninggal. Tapi mereka seperti Rasulullah dan para sahabatnya dan para orang-orang salihin yang mengikuti Nabi, mereka tidak melakukan apa yang dilakukan, tidak membalas apa yang dilakukan untuk kepada musuh mereka. Kemudian hadirin, dari tadi yang dikatakan Nabi ketika dipukul kepalanya, ketika dipecahkan kepalanya sampai berdarah-darah, ketika di Taif, ketika dilempari, pernah Sayyidina Umar Ibn Khattab bertemu dengan Nabi. Satu ketika bertemu dengan Nabi, Sayyidina Umar mengucapkan satu perkataan sehingga Nabi sampai menangis, yaitu Sayyidina Umar mengatakan, bi abi anta wa ummi ya Rasulullah, demi ayahku, demi ibuku ya Rasulullah. Nabi Nuh itu ketika diganggu oleh kaumnya, ketika dipukuli oleh kaumnya, setelah 900 tahun lebih, beratus-ratus tahun Nabi Nuh itu berdakwah tapi tidak ada yang beriman. Tapi akhirnya Nabi Nuh mendoakan mereka, Rabbi la tadar alal ardi minal kafirina dayyara. Wahai Tuhanku, jangan sisakan di atas bumi ini orang-orang kafir sedikit pun. Akhirnya Allah menurunkan bala, dihabiskan mereka semuanya. Tapi engkau ya Rasulullah mendoakan mereka, mendoakan kita, tidak mendoakan seperti Nabi Nuh, tapi kamu mendoakan kita supaya kita mendapatkan hidayat. Seandainya kamu mendoakan seperti mereka ya Rasulullah, la halakna min ma inda akhirina, maka kita niscaya akan hancur sampai akhir-akhir kita. Tapi kamu, padahal kamu itu ya Rasulullah diinjak punggungmu. Rasulullah itu pernah diinjak punggungnya oleh Abi Jahal. Ketika sujud diinjak kakinya, punggungnya oleh Abi Jahal. Kemudian dipecahkan rahang kamu. Kemudian kepala kamu berdarah-darah, tapi kamu tetap mendoakan mereka, Allah maghfir li qaumi fa innahum la ya'lamun. Karena itu ya Rasulullah, kamu memiliki budi pekerti yang sangat indah, budi pekerti yang sangat agung. Sampai Rasulullah mendengar daripada perkataan Sayyidina Umar ini, Rasulullah ikut menangis. Karena itu akhlak-akhlak seperti ini harus kita contoh. Walaupun kita tidak bisa seperti Rasulullah, tidak bisa seperti para sahabat Nabi, tidak seperti Malik bin Dinar, setidaknya kita mempunyai kesabaran. Kita mempunyai kesabaran, kebijaksanaan, akhlak seperti akhlaknya Rasulullah. Apalagi kita sekarang di dalam bulan Rabiul Awal. Alangkah baiknya kita menoleh kembali kepada sejarah Rasulullah, mengikuti kembali kepada sejarah Rasulullah, akhlaknya Rasulullah, budi pekertinya Rasulullah, tingkah laku Rasulullah, sunnah-sunnahnya Rasulullah, kita hidupkan kembali. Kalau bukan kita yang menghidupkan sunnahnya Nabi, siapa lagi yang akan menghidupkan sunnahnya Nabi? Karena itu mudah-mudahan kita bisa menjadi orang-orang yang bisa dibanggakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan mencintai Rasulullah serta dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin.